Kumaila adalah seorang penghafal Al-Quran sejak kecil. Dia terus menjalani pendidikan Islam dari SD, SMP, SMA, dan berkuliah di perguruan tinggi Islam dengan spesialisasi tafsir Al-Quran. Dia pernah memenangkan lomba membaca Al-Quran dan ikut dalam Olimpiade Sains dan Matematika. Dia juga pernah jadi guru mengaji dan bahasa Arab. Tapi sekarang namanya jadi terkenal karena pandangan kritisnya terhadap Islam. Dia mengajak umat Islam agar bersedia mengkaji ulang ajaran dan hukum Islam yang selama ini seolah-olah dianggap sudah pasti benar. Dia misalnya mempertanyakan apa benar Tuhan melarang umat Islam makan babi. Dia mempertanyakan apa benar Tuhan memerintahkan seorang penzina untuk dihukum dengan 100 kali cambuk. Yang pertama, Kumaila menjadi terkenal. Itu sudah biasa Pak ya. Orang kalau sudah berani aneh-aneh pasti terkenal. Siapa yang tidak kenal Musodek ngaku Nabi? Siapa yang nggak kenal Lia Eden ngaku Malaikat Jibril? Ada Sayuti juga, ada Tukimin juga. Jadi biasa orang menjadi terkenal. Mungkin sebelumnya kan nggak terkenal, walaupun mentereng sekali hafal Quran dari kecil. Tetapi saran saja kepada Mas Adi Armando, kalau mau memprofiling seseorang itu mengerti, mendalami di bidang agama, apalagi sampai kepada mau mempertanyakan kembali tafsir, itu mestinya itu profilingnya jangan sekolah SD, SMP, SMA, jangan. Mestinya itu setidaknya mondok di sini gitu loh. Saya mau ajari cara profiling yang benar itu. Ya belajar agama di sini, ngaji kitab tafsir ini, ngaji kitab itu. Biar nanti ketika kita membahasakan, mengkritik, itu setidaknya nggak terlalu menggelitik. Kalau orang sekolahnya SD, belajar agamanya di SD, belajar agamanya di SMP, di SMA, terus mau mengkritik tafsir ulama, satu ya itu satu. Karena yang kedua ngeri sekali. Kita fokus yang pertama dulu. Terus belajar tafsirnya di kuliah gitu, jurusan tafsir misalnya. Kayaknya ya itu mungkin bukan sebuah dikotomi, cuma biasa-biasanya itu kalau di profiling orang-orang itu biar keren itu ya dia mondok gitulah ya. Walaupun bagi saya nggak apa-apa nggak mondok, yang penting alim kan begitu. Kemudian yang kedua, mengajak umat Islam untuk mempertanyakan kembali apa benar kalau babi itu haram. Itu Pak Armando. Kalau memang hanya mempertanyakan apa benar, berarti orang goblok, bodoh sekali. Dia nggak tahu kebenaran itu, nggak tahu sehingga masih nanya apa benar. Karena keharaman babi itu maklumun minad-din bid-darurah. Masuk kepada sesuatu yang semua orang muslim tahu. Ini kok orang muslim masih nanya apa benar? Haramnya babi itu sama dengan wajibnya sholat. Yang mengingkari itu kafir. Kamu tanya kepada siapapun orang Islam yang nggak tahu kalau babi itu haram, yaitu mungkin iktizar, dimaafkan kalau dia baru masuk Islam 2 hari atau dia tinggal di tempat yang nggak dengar Islam sama sekali. Kalau tinggal di tempat yang banyak orang Islam di situ, tidak diampuni kebodohannya itu kalau bodoh di masalah ini. Artinya dia itu karena bodoh. Kalau nolak jahadah, orang nolak wajibnya sholat itu kafir, murtad, nggak ditawar-tawar itu. Mau menafsirkan ulang kok malah babi haram dipertanyakan kebenarannya. Apa nggak ngerti? Kalau menolak keharaman babi bukan menolak tafsiran ulama Pak Armando, menolak isi Al-Quran. Karena dalam Al-Qurannya itu jelas hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan. Itu bukan tafsiran ulama Pak Armando, itu Al-Qurannya begitu. Gak ada ikhtilaf, gak ada satupun orang yang berakal, yang muslim, mau yang goblok, kecuali lebih goblok dari gobloknya itu, yang masih bertanya-tanya babi haram apa enggak. Tentang juga orang berzina dicambuk, itu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, itu mansus, ayatnya begitu, bukan tafsiran ulama itu. Jadi memang kadang-kadang harus di-upgrade pengetahuannya itu. Apa yang disebut dengan mansus, apa itu nas,
Apa itu yang tafsirnya? Ya yang sudah dibaca itu. Berapa banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya babi itu haram. Mesti disebutnya itu maitah, lahmal hinzir, bangkai, juga daging babi. Kok masih mau dipertanyakan? Kalau cuma mempertanyakan artinya mau bertanya, oke. Tapi kalau menentang, itu jelas. Nggak usah saya bawa-bawakan kitab. Orang begini kan nggak main kitab, mainnya kan akal-akalan saja. Itu apa benar? Jadi kritis. Maka saya kasih batasan. Tukang parkir mengkritik rumusan spesialis jantung itu bukan kritik, Pak. Itu gila. Tukang parkir, tukang tambal ban mengkritik teorinya penerbangan pesawat, itu bukan kritik, Pak, itu gila. Gila itu. Dan hanya diterima oleh orang yang sama-sama gila. Sama-sama nggak ngerti. Kalau orang mengerti Islam itu bukan mengkritik, Pak, kalau mempertanyakan keharaman babi itu. Apa benar babi diharamkan? Karena dia nggak ngerti. Mana yang ijtihadi ulama, yang mana ulama memahami secara ijtihadi sehingga muncul ikhtilaf, mana yang bukan. Babi haram itu tidak ada ikhtilaf. Zina dicambuk 100 kali tidak ada ikhtilaf. Itu mansus, Pak. Ayatnya sudah begitu. Tidak perlu kita bicara kod iyudilalah, don iyudilalah. Karena orang ini kan nggak ngerti seperti itu. Bukan domainnya. Makanya saya masih menghukumi bertanya itu mungkin karena bodoh, tidak tahu gitu. Bukan mempertanyakan dalam artian menolak. Ya kalau cuma mempertanyakan kan namanya bertanya. Ya, jadi begitu Pak Armando ya. Tolonglah, katanya berpikir cerdas, berlogika. Logika itu ada juga kelas-kelasnya. Kalau Anda bertanya misalnya apakah orang punya wudhu nyentuh istrinya itu benar-benar batal dalam Al-Quran, itu masih boleh begitu. Kenapa? Karena ayatnya misalnya aula mastumun nisa itu tidak ada ittifaq, tidak bisa diterjemahkan dengan satu terjemahan itu menyentuh. Ada yang memaknai itu bersetubuh atau berjima sehingga yang batal itu berjima. Ada yang memaknai itu berarti menyentuh dengan syahwat. Itu dhonniyud dilalah namanya. Itu majalnya ijtihad. Boleh dipertanyakan dalilnya apa, pendekatannya apa. Kalau keharaman babi itu bukan majal ijtihad. Kalau dalam sholat Pak Armando, kewajiban sholat duhur itu bukan dari fikih, itu dari Quran. Itu bukan. Jadi ngertilah fikih itu apa sih? Fikih itu ijtihadi. Haramnya babi bukan dari fikih, bukan ijtihadi. Itu sudah qot'i seperti itu. Gak pernah ada ikhtilaf ulama dalam masalah itu. Jadi cirinya kalau hukum itu masih ada pendapat ulama yang berbeda-beda, berarti bukan qot'i. Berarti itu dhonni, tidak boleh saling menyalahkan selama sama-sama punya modal. Bukan tunggang tambal ban menyalahkan profesor. Kalau sudah tidak ada ikhtilaf, sudah ajma'atil ummah al-Muhammadiyah, dari yang bodohnya, yang alimnya, ulamanya, dari zaman ke zaman sudah ijma' itu halal atau itu haram, maka apanya yang mau dipertanyakan? Mempertanyakan keharaman babi sama dengan mempertanyakan keharaman mencuri, keharaman membunuh, keharaman berzina. Karena itu satu makom. Bahkan kalau mencari haramnya berzina dalam Al-Quran, itu ayatnya wala taqrabuz zina. Ya. Dan di situ tidak ada redaksi hurimat az-zina, enggak ada malah. Justru lebih dahsyat hurimat alaikumul maitatu wad-damu wal hamul hinzir. Ada juga ayat yang lain, ada 3 atau berapa ayat itu yang redaksinya jelas. Ya. Ada yang spesifik ya. To'imin yut'imuhu ya. Yat'amuhu atau apa ya. Jadi makanan ya yang diharamkan makanan itu adalah salah satunya daging babi. Jadi maitah dan lahmal hinzir itu bukan majal ijtihadi Pak Kumala ya atau Pak Armandi ini. Harus paham Bapak ini, mana yang majal ijtihadi, mana yang mukhtalaf, mana yang ijma. Ya, jangan-jangan sholat 5 waktu juga katanya di Al-Quran nggak ketemu. Jangan-jangan sholat 5 waktu itu dipertanyakan juga apa benar 5? Jangan-jangan cuma 3. Aduh, itu bukan kritik Pak, itu kritik ya. Kritiknya orang-orang tolol. Gak ngerti bagaimana agama ini dibangun. Tidak ngerti hierarki hukum. Sudahlah ya.
Bapak kan bukan itu dunianya. Ngapain sih? Mau terkenal juga kan sudah terkenal. Ya kalau Kumaila mungkin kan belum terkenal, sekarang sudah terkenal. Boleh lah, boleh begitu ya. Lagi pula Pak, hafal Al-Quran dari kecil itu, apa jaminannya dia paham agama Pak? Kalau cuma hafal Al-Qurannya. Kaset itu hafal Pak Al-Quran Pak. Handphone ini hafal Al-Quran. Tetapi yang menjadi tolak ukur bukan hafalnya. Seberapa lama Anda belajar dan apa yang Anda pelajari dan bagaimana jalur belajarnya. Begitu ya, begitu. Tolonglah tahu harga, tahu diri, tahu harga, tahu kelas, tahu tempat, tahu domain. Memang negara kita ini terlalu bebas, semua boleh bunyi. Ngomong apa aja. Sampai-sampai mempertanyakan keharaman daging babi pun dianggap sesuatu yang wow. Sampai-sampai terkenal gara-gara itu. Walaupun ya bener, bul zam-zam tu'raf, kencing di sumur zam-zam sana di Arab, mesti kamu akan terkenal. Khalif tu'raf, pokoknya tantang semua kamu akan terkenal. Jadilah aneh-aneh, pasti akan terkenal. Kalau perlu nanti pertanyakan apa benar sholat itu wajib. Nanti pertanyakan apa benar Nabi Muhammad itu nabi. Nanti pertanyakan semua. Pertanyakan semua ya. Karena itu setara itu. Mempertanyakan keharaman babi, mempertanyakan cambuk 100 kali, itu mempertanyakan validitas ayat Al-Quran Pak. Bukan mempertanyakan tafsir ulama. Ya mungkin Pak Armando nggak ngerti. Kalau kita menyebut tafsiran, itu sesuatu yang sifatnya dhonni. Artinya pemilihan dari beberapa alternatif. Berarti ayatnya itu ihtimal. Kalau keharaman babi, itu nggak ada ihtimal Pak. Jadi mau babi haram itu haram diapain Pak? Haram dikawinin. Karena ada ayat lain yang spesifik bicara keharaman babi dimakan. Terlalu merendahkan kita kalau bawa kitab, bawa ayat untuk bicara dengan orang-orang seperti ini. Ya, cukup kita pertegas yang paling dasar-dasar saja. Karena mungkin miss di memahami itu. Allahumma hadina